adakah kesan dari Romo atau perasaan Romo untuk terus merasa bahagia? Atau juga Romo sempat merasa ragu nih Romo? Gimana Romo? Rasanya nggak sempat ragu itu. Nggak sempat awal? Nggak sempat untuk ragu. Karena apa? Sasa Sarapan Sabda, hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan para penonton Sarapan Sabda dalam edisi Sarapan Sabda Bincang-Bincang Santai dengan seorang Romo, Imam Projo Keuskupan Agung Semarang. Beliau adalah Romo Franciscus Saverius Sukendar Wignyo Sumarto. Selamat pagi Romo. Selamat pagi, Frater Gabriel. Salam semangat Romo. Sehat, sehat terus Romo. Hari ini kita berterima kasih sekali karena Romo Sukendar berkenan untuk meluangkan waktu berbincang-bincang santai nih Romo. Nah, sekarang kira-kira sudah boleh lepas masker nggak ini Romo ya? Kita lepas masker dulu sebentar Ya, untuk oke, wawancara mari. Romo. Baik, Romo Sukendar. Nah, hari ini kita mungkin akan berbicara dulu Romo tentang bagaimana hidup panggilan seorang Romo Kendar. Yang pertama, banyak umat yang mungkin penasaran, penonton Sarapan Sabda penasaran, bagaimana sih kisah Romo Sukendar sampai tertarik menjadi imam? Monggo Romo. Ya, baik, terima kasih. Saya itu lahir dari keluarga Katolik. Kampung lingkungan saya di Sengkan, Jalan Don Bosco, itu dekat dengan Seminari Tinggi Santo Paulus, dekat dengan MSF, dekat dengan Biara SCY, dekat dengan Angin Mamiri. Maka sejak kecil kami dibiasakan untuk ke gereja, dibiasakan untuk mengenal para frater, para imam, lalu juga para suster. Karena ketika kecil kami diajari wulangan agomo oleh suster-suster CB Merican. Bagi kami kebiasaan sejak kecil diajak ke gereja, wulangan agomo, lalu juga tradisi lingkungan untuk doa bersama membuat jadi apa ya Sumben ya? Jadi apa ya? Ya. Jadi imam. Nah, dalam perjalanan panggilan itu adakah reaksi tertentu dari keluarga? Apakah langsung setuju saja Romo atau juga sempat merasa meragukan Romo Kendar ini Romo? Karena suster-suster yang mengajar kami itu bergantian ya, setiap tahun. Lalu setiap kali ditanya, dari anak-anak ini siapa yang ingin jadi imam? Saya selalu ingin jadi imam. Wah. Sejak kecil saya ingin jadi imam. Kalau ditanya suster-suster. Juga ketika kami misdinar di paroki Banteng, beberapa teman ditanya oleh frater, pembimbing kami, siapa yang ingin menjadi imam? Saya ingin jadi imam. Sejak kecil saya ingin menjadi imam. Saya sekolah di SD Kanisius Sengkan. Juga sejak kecil ketika pelajaran agama dikunjungi oleh Romo Paroki, waktu itu Romo Projo Suto, lalu menjadi Uskup Banjarmasin, dan sekarang sudah almarhum. Kami juga merasa senang ketika ketika kami misa di gereja, kadangkala kami anak-anak dipilih untuk boleh duduk di sekitar panti imam itu. Wah, iya Pak. Bagi saya suasana itu suasana yang membuat, wah, jadi imam itu menyenangkan. Jadi Romo itu menyenangkan. Maka sejak kecil gambarannya yang terjadi adalah menjadi imam, menjadi frater itu menyenangkan. Wah, nah baik Romo. Kemudian setelah Romo masuk ke seminari menengah, tahun rohani dan juga seminari tinggi, adakah kesan dari Romo atau perasaan Romo untuk terus merasa bahagia? Atau juga Romo sempat merasa ragu nih Romo? Gimana Romo? Rasanya nggak sempat ragu itu. Nggak sempat untuk ragu. Karena apa? Sejak kecil sudah dibiasakan doa di lingkungan, sudah dibiasakan untuk ikut kegiatan lingkungan, menjadi misdinar, bahkan juga saya diajari nyanyi oleh Frater Hari, sekarang sudah menjadi Romo Hari Joyo Sasmito Projo, lalu tampil di aula MSF itu, nyanyi ketika kecil. Diberi kesempatan untuk mengerti kegiatan-kegiatan Romo itu macam apa. Ketika masuk di Seminari Mertoyudan, saya punya pembimbing rohani, Romo Hari Wartono atau Romo Wernet SY. Sejak saya masuk seminari, dalam bimbingan rohani, Romo Wernet sudah mengatakan, Dar, kalau kamu ingin menjadi imam,
setiap malam berdoalah 3 kali Bapa kami untuk untuk umat yang nanti akan dipercayakan Tuhan kepadamu. Bagi saya, kesempatan macam itu menjadi kesempatan untuk sejak awal menghayati hidup imamat, menjadi tenanan, sungguh-sungguh dalam ikut pembelajaran, ikut proses formasi. Bagi saya lalu, ya ini jalan hidup yang saya pilih, keluarga mendukung, orang-orang sekitar saya memberi kesempatan. Waduh, dan rasanya selalu bahagia di seminari itu, Romo ya? Wah, tentu ya, Romo. Apalagi ketika di Seminari Tinggi Kentungan, rumah saya kan dekat. Nah, kadang-kala juga menjadi hiburan untuk bisa pulang ke rumah. Tetapi juga harus solider dengan teman-teman yang lain. Tidak setiap saat bisa pulang toh. Karena teman-teman yang lain harus menyesuaikan diri, formasi di seminari, kendati rumahnya dekat, tidak otomatis setiap saat bisa pulang. Betul. Padahal Romo ini parokinya paroki Banteng, Romo. Banteng. Malah lebih dekat untuk melipir-melipir, Romo ya. Melipir gitu ya. Nah, Romo ini kan ditabiskan di Kentungan pada tanggal 21 Agustus tahun 92. 12 Agustus. 12 Agustus. Dibalik bukan 21 tapi 12 Oh, 12 Agustus. Romo. Nah, kalau boleh tahu Romo seangkatan ini berapa orang, Romo ya ketika ditabiskan? Kami ditabiskan bersembilan waktu itu ya. Angkatan saya sekarang Bapak Uskup, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, lalu Romo Joko Setio, Romo Rektor, lalu Romo Suharyono yang sekarang di Solo Baru, Romo Beni Bambang, sekarang pastor paroki di Karangpanas. Lalu Romo Soekarno Siwi, sekarang imam pastor paroki di Wonosari. Siapa lagi? Romo Toto Supriyanto, pastor paroki di Bantul. Siapa lagi? Sudah semua disebut atau belum? Sudah seperti itu. Nah, nanti ditanyakan mesti oleh teman-teman. Romo. Dan selalu ada kesempatan untuk bertemu mungkin, Romo ya. Setiap tahun apakah ada kesempatan untuk bertemu sama-sama bareng-bareng gitu? Kami itu bersyukur sejak awal kami tabisan, karena moto tabisan kami Tuhanlah pertolonganku. Mazmur 121. Lalu kami menyadari, karena juga teman-teman sudah kami kenal sejak Seminari Mertoyudan, lalu Seminari Tinggi, dengan keluarga-keluarga sudah akrab. Maka lalu kami menghayati imamat kami bersama keluarga. Setiap tanggal 12 atau tanggal 11-nya Agustus, kami punya kesempatan untuk bertemu sebagai kelompok, entah dengan orang tua, entah kemudian misa di paroki atau tempat karya kami, atau juga kami memilih suatu saat tidak misa bersama tetapi refleksi bersama. Bagi saya dinamika macam itu menggerakkan dan membuat kami sukacita menghayati hidup imamat. Pantesan ya Romo selalu sukacita dan bahagia, Romo ya. Itulah. Ketika Romo sudah menjalani hidup imamat ini kemudian ditahbiskan, bagaimana Romo menghayati firman Tuhan itu yang mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Bagaimana Romo menghayati atau mengamini kata-kata Tuhan Yesus itu, Romo? Iya. Banyak yang dipanggil itu dulu. Maka supaya banyak yang dipanggil harus ada cara-cara dong. Betul. Nah, keluarga-keluarga dimotivasi. Saya itu setiap kali memberkati pernikahan, saya selalu mengatakan, siapkan anak-anakmu untuk menjadi imam, bruder atau suster atau aktivis di dalam keluarga. Kita harus mencari. Keluarga-keluarga membiasakan untuk berdoa. Bahwa nanti sedikit yang dipilih itu proses formasi. Kadangkala juga seleksi alam. Kadangkala juga sudah ada yang berminat tetapi tidak cocok, tidak memasuk ke kriteria. Maka jangan berhenti pada banyak yang dipilih sedikit, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Tetapi bagi saya harus cari dulu supaya banyak yang dipanggil, kemudian nanti soal dipilihnya biar proses formasinya yang jalan. Dan selama ini banyak yang berdoa, Tuhan kalau bisa panggil saja anak yang lain ya, Romo ya. Nah, tadi mungkin kita sudah mendengarkan bagaimana sharing dari Romo Sukendar yang menghayati panggilannya di dalam kehidupannya setiap hari melalui proses formasio itu. Dan beliau senantiasa bahagia dan sukacita, Romo ya. Begitulah. Akhirnya, saya berterima kasih kembali terhadap Romo Sukendar yang sudah meluangkan waktu berbincang-bincang santai. Akhir kata, saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Romo Sukendar pamit undur diri. Sampai jumpa, matur nuwun dan berkah dalam.